motor yang baru gue beli ini yang seharga 25 juta itu kondisinya kayak gimana. Jadi ini motor bukannya crash tapi lebih tepatnya jatuh. Isinya merah-merah semua karena waktu bongkar kayak packingnya nggak diganti, seal-sealnya nggak diganti nih, o-ring putus kan. Oh, Belum boring. wah, Cacat. Ganti belum. kalau enak ya. Iya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Rindra dari Street Art Custom. Dan ini adalah motor yang gue beli kemarin, Ninja RR warna marun tahun 2008. Nah kemarin kita belum sempat review ya. Dengan budget yang 25 juta yang gue keluarkan, gue mendapatkan apa aja sih di bahan ini. Ini sekali lagi disclaimer kalau motor ini adalah bahan, jadi memang belum tersentuh restorasi atau mungkin modifikasi. Kita ngomongin dari mesinnya dulu, apa yang gue denger ya. Kita belum bongkar mesin ini. Kalau dari yang gue denger, mesinnya halus. Di starternya juga gampang. Langsam. Suara knalpot standar lah ya, tapi ya nanti kita bahas. Tapi kalau untuk mesinnya sendiri, menurut pengamatan gue halus. Cuman nggak tahu kalau kita bongkar nanti ya. Biasanya kalau kopling kita tekan, suaranya lebih halus. Kalau ini sama, jadi apa adanya suara emang seperti itu. Jadi nggak ada, biasanya kletok kalau ditekan kopling tuh lebih halus. Biasanya kalau gue nyari motor tuh gitu, gue tes koplingnya ternyata sama aja, berarti nggak ada perbedaan. Tapi sekali lagi kita harus bongkar. Nah, untuk kalau digeber, nah ini menurut gue ada penyakit sedikit di karburatornya, karena turunnya agak lama, turun RPM-nya. Sehingga kalau gue melihat ya ada masalah sedikit di karburatornya, tapi gue belum tahu di bagian apa. Apakah hanya settingannya aja atau memang dari pilot jet main jetnya itu ada yang bermasalah. Nah itu dari sektor mesinnya. Kemudian kita lihat dari sektor tampilan. Untuk body-bodinya sendiri, kalau dari fairing sih original. Cuman memang ada beberapa hal kayak di sini pernah bekas solan, disol gitu ya, cuman kurang rapi pengesolannya, ya nggak apa-apa gitu. Terus ada baret-baret halus, retak halus, ini bisa dirapihin. Cuman di sini biasa lah, motor 2 tak gitu ya, udah 14 tahun gitu. Di sini ada insulok. Nah biasanya bodi-bodi yang udah pakai insulok itu tuh ada yang pecah atau patah. Cuman nggak terlalu khawatir sih gue, karena fairing motor ini masih dijual dan original. Masih banyak yang jual di Tokopedia, Shopee, Bukalapak tuh masih banyak. Jadi gue nggak terlalu khawatir. Di V-grill sininya juga masih ada yang jual. V-grillnya cuma berapa ratus ribu, nggak terlalu mahal sebenarnya. Spakbor juga masih banyak yang jual, dari yang ori sampai dengan yang KW. Nah, bagian tangki ini tangkinya original, tutup tangkinya masih sama. Cuman ada penyok sedikit di bagian tangki. Sampai cepet lah ngerjain ini mah, gampang ini. Kita beralih ke bagian bodi belakang. Kalau bodi belakangnya sendiri utuh, nggak ada masalah di sini. Nggak ada retak, nggak ada berisik-berisik bodi belakangnya. Cuman memang ada baret-baret halus aja sih ini, bocel-bocel. Untuk bagian bodi itu mulus menurut gue, cuman di bagian fairing bawah dan V-grillnya aja sih yang gue agak cemas. Tapi secara barangnya masih banyak yang jual, gue nggak terlalu pusing. Nah untuk speedometernya sendiri, ini berfungsi teman-teman. Dari mulai RPM, speedometer kecepatannya, indikator netral, indikator sen, indikator high beam, top gearnya atau ininya belum gue tes karena gue belum sampai jauh-jauh banget. Cuman ini yang masih ini belum nyala nih, temperatur dan fuelnya belum nyala. Kalau dari saklar kiri dan kanan original, perbedaannya Ninja RR yang new dengan yang old adalah kalau yang old itu ada saklar on off-nya di sebelah kanan. Saklarnya lebih mahal ini ketimbang yang R yang nggak ada switch on off-nya. Terus untuk headlamp depannya juga masih original, Stanley. Terus kemudian sen depan dan belakangnya juga masih original, stop lamp-nya original dan berfungsi, semuanya nyala dan fungsional. Nah kalau untuk kaki-kakinya sendiri, suspensi depan belakangnya masih original, bawaan dari motor ini. Begitu juga dengan cakram depannya. Velgnya juga original punya Ninja Palang 3, cuman dari cakram depannya sih udah agak sedikit kemakan ya. Kita cek di bagian belakangnya, yuk. Velg belakangnya masih bawaan original, cuman disc brake-nya udah hancur. Terus untuk rantai, gear juga ini udah harus diganti. Ya wajar lah ya, masih bahan. Terus bannya juga jangan harap. Ya masih udah keras banget bannya. Jadi ini cuman buat ya gagah-gagahan atau bisa jalan doang mah udah bagus gitu. Yang gue suka dari motor yang gue beli ini, sasis-sasisnya semua nggak banyak bermasalah kalau gue lihat. Nggak ada yang bengkok, nggak ada yang bekas lasan sepenglihatan gue ya, karena ini kan terekspos sasisnya. Cuman ada satu yang bermasalah, yaitu ini footstep belakang patah nih. Nah ini sih gampang, banyak yang jual juga kok. Knalpotnya masih original tapi karatan.
bisa kita ganti baru yang racing atau kita restorasi. Kebetulan silencernya mulus, nggak ada penyok, jadi enak nih. Nah, biar fair nih, gimana kalau kita bongkar aja motor ini supaya bisa ngelihat kondisi mesinnya seperti apa. Mungkin bongkarnya nggak yang sampai total bongkar, karena dari pendengaran gue sendiri sih mesinnya nggak banyak bermasalah. Kita lihat aja kondisi dibongkar bagian headnya itu seperti apa. Sekalian servis dan tune up. Come on, kita bawa ke workshop Street Art. Nah, sekarang kita lagi bongkar nih ninjanya untuk servis bagian mesinnya, sambil kita lihat bodi-bodinya ada masalah apa enggak, dan ada masalah apa yang nggak kelihatan kalau fairingnya belum kebuka. Sementara sih belum ada, ya iyalah belum ada, orang belum kelihatan. Nah, ini lagi dibongkar-bongkar dulu. Nah, ini sambil kita perhatiin bodi-bodinya ya. Di sini ada satu bodi yang itu ada yang pecah nggak? Ini aman semua. Oke, fairing depan aman. Cuman ini sayap kiri. Sayap ya, bisa dibilang sayap kiri, fairing bawah kiri. Di bagian sini pecah nih. Bagian ujungnya pecah. Harusnya dia berbentuknya gini. Tapi jadi kayak gini. Ini lagi kita inspeksi dulu. Cuman kalau kayak gini kata Firman tadi bisa di repair sama dia. Di sini mah apa juga bisa. Nah, tadi kan kita lihat ya, kenapa fairing kirinya, nih fairing kiri ada bekas repair seperti ini. Karena motor ini pernah, bukan crash sih, jatuh. Pernah jatuh di bagian kirinya. Kita lihat sebelah sini. Di sini kalau kalian lihat di bagian depan, ini ada radiator yang di sininya agak sedikit ngebending sedikit. Karena zaman dulu kan nggak ada frame slider. Jadi ini motor bukannya crash tapi lebih tepatnya jatuh bego sih. Karena kalau jatuhnya crash pasti udah hancur. Segitiga dan frame di sini kelihatan. Tapi ini kalau tadi gue udah lihat tarik pakai benang untuk suspensi depan, belakang, ban depan dan belakang semua center. Cuman memang ada bekas jatuh aja di bagian radiator. Kalau di mesin ya kotor-kotor 2 tak lah ya, standar kotornya 2 tak, seperti kotornya kameramen saya tuh, 2 tak juga dia. Nah, ini super clipsnya juga udah kotor, kita bongkar nanti biar kelihatan bagian sini tuh gimana, head sama ininya, sama bloknya. Kita lihat kondisi pistonnya, lihat kondisi super clipsnya. Nah, sebelum kita bongkar, persiapin dulu tuh yang namanya packing sama o-ringnya, jangan sampai habis bongkar bingung masangnya gimana gitu. Jadi jangan kayak gini nih, isinya merah-merah semua karena waktu bongkar kayak packingnya nggak diganti, seal-sealnya nggak diganti nih, o-ring putus kan. Oh, cabut aja kalian. Sini. Mana nih? Cabut. Dipakein lem merah-merah itu apa sih namanya? Sealer. Pakai sealer gitu. Bukan yang di roda tua garage ya. Dia kan belum sempat bongkar mesinnya, dan bener aja. Jadi janganlah ngakalin gini gitu loh, karena nggak mau beli ginian. Akhirnya disambung pakai sealer. Ini berapa? Total semua 225. 225. Gua lu naikin aja lu 185. Belum boring. Wah, Cacat. Pas klip seher lepas nyangkut ke sini. solusinya Ganti belum? kalau mau enak ya. Iya. Tapi kosongan aja. Super kit ini kita pakai lagi. Kalau sama ini lumayan. Oh iya. Ini kita pakai lagi. Berapaan sih? 2,5.
1,5 juta. Ah, lu naikin harga. Iya, coba aja. Oh, bisa gue cari. Oke. Nih buat pedagang-pedagang nih yang bilang wah mahal banget di sini bang, gue punya barang lebih murah. Gue mau tantang lo, kalau lu punya barang lebih murah, nih blok gue mau ganti, blok kosongan aja, nggak usah pakai super kitnya, kodenya 1855. Berarti ninja lokal, ninja RR lokal maksudnya, itu kan. Kalau lu punya barang Udah terapkan. yang lebih murah, Airnya bermasalah. yang lebih murah, ayo silakan beli. Nah sekarang tadinya kita mau servis, cuman apa yang mau diservis? Jadi mendingan ganti aja semua tuh. Ganti blok, ganti seher. Nah, berarti sekarang udah turun mesin aja, kabel-kabel turunin, langsung painting aja semua, sasis, suspensi depan, swing arm belakang, mesin nanti aja dulu ya. Mesin terakhir bisa kan? Tuh, udah sih sesuai dengan originalnya, warna goldnya sesuai dengan originalnya. Kan dengan airbrush kan. Jadi kasih tunjuk lagi. Jadi ini kan stiker ya, striping. Ntar kita airbrush aja ini. Ya, tapi harus original look. Cause I don't wanna be, hey, like the wanna flee, like the wanna leave, I never surrender, but ever remember my lover. Did you give up on me? Have you never learned to listen? Sorry, I was think it better go someplace I Oke don't guys, sekarang untuk proses Ninja R150 kita sudah masuk proses epoxy nih, habis dipulin. Sekarang kita mau epoxy dulu, setelah kering kita amplas baru kita naik base coat. think it